Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Ya, sepertinya masih kurang bersemangat ya, lemes ya. Apakah sudah sarapan? Belum. Baik, puji nama Tuhan, tadi sudah diperkenalkan oleh Pendeta Daniel Muksin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang dilayani oleh perwakilan dari STBI Semarang. Nanti kami akan mempromosikan tentang STBI Semarang. Pada saat ini kita akan berfokus terhadap kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, saya akan memimpin dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah bersekutu bersama-sama dengan saudara kami. Kami menikmati momen yang indah di hari Minggu ini. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami di dalam proses pembelajaran kami akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang kami lakukan pada saat ini tidak berlalu sebagai rutinitas mingguan kami. Tetapi kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Mengerti maksud Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami, buatlah kami duduk diam berkonsentrasi. Ketika ada kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, kami percaya Allah akan usir keluar dari tempat ini, dari dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, ketika saya diberikan topik, tema untuk disampaikan pada ibadah minggu ini, saya bersyukur gitu ya. Saya bersyukur karena saya harus belajar lebih giat gitu ya. Karena topiknya menarik dan cukup membuat pusing gitu ya, Pak Pendeta ya. Oke, boleh ditampilkan? Oh, sudah tampil ya. Temanya adalah Kerajaan Allah. Saya memberi judul khotbah ini Warga Kerajaan Surga. Warga Kerajaan Surga. Tadi malam Ibu Pendeta Alex bertanya gitu ya. Pak Yesaya asalnya dari mana? Gitu. Ketika berbicara, oh ini bisa dipakai sebagai ilustrasi. Saya izin pakai beneran ya Ibu ya. Saya ketika ditanya dari mana, saya juga bingung menjawab. Karena saya manusia yang nomaden gitu ya. Nomaden maksudnya apa? Saya lahir di kota kecil di dekat Kediri, mungkin jarang terdengar, nama kotanya adalah Tulungagung ya. Saya lahir di Tulungagung, besar sampai SD, kemudian orang tua saya pindah ke Semarang. Saya sekolah di Semarang, kemudian saya memutuskan untuk berkuliah di Surabaya. Setelah berkuliah di Surabaya, saya bekerja ke Jakarta. Saya dulu warga Meruya, Kafling DKI. 1 tahun kemudian saya memutuskan saya pindah ke Bali. Saya sempat bekerja di Sulawesi selama 3 bulan. Kemudian saya kembali ke Surabaya dan terakhir saya menetap di Semarang. Jadi kalau ditanya orang mana, saya kadang bingung gitu ya. Orang tua saya, bapak saya dari Kediri, ibu saya dari Palembang. Tetapi yang jelas ketika saya diminta membuktikan identitas saya bawa identitas kayak oh ya. Ketika saya diminta membuktikan identitas saya jelas gitu ya. Orang mana? Saya adalah orang Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Nah, sebagai orang Kristen, ketika kita ditanya, apakah saudara orang Kristen? Apa buktinya? Apa yang bisa kita tunjukkan kalau kita adalah orang Kristen? Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kerajaan surga. Kita meyakini bahwa sebagai orang Kristen kita akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari Matius
Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai 23. Saya akan bacakan dari versi terjemahan baru 2. Silakan disimak. Saya akan bacakan dari versi terjemahan baru 2. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ketika kita membaca ayat ini cukup terkenal untuk dibicarakan di kalangan orang-orang Kristen. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kalau dibaca sepintas, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyimpulkan. Kalau mau masuk kerajaan surga, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan dari pembacaan ayat ini? Melakukan kehendak Bapa. Dan ayat ini seringkali dipotong oleh kita, saudara dan saya, kita potong sehingga pemahaman kita tentang kerajaan Allah hanya terpusat pada melakukan usaha dari diri kita. Akhirnya apa yang kita lakukan? Oh, kehendak Tuhan adalah kita melakukan perbuatan baik. Oh, kehendak Tuhan adalah saya menjadi pribadi yang rajin. Oh, kehendak Tuhan adalah saya memberikan 1/10 dari apa yang saya dapat. Saya melayani. Betul ya? Itu yang harus kita lakukan, betul? Tapi ketika kita sudah berusaha akan hal itu, apakah itu menjamin kita akan masuk ke dalam kerajaan surga? Seringkali ayat ini dipotong sehingga menghasilkan konsep teologi yang sama dengan saudara-saudara kita di luar yang tidak percaya kepada Tuhan. Konsepnya apa? Menjadi warga kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga. Nanti setelah meninggal saya ada di surga. Konsepnya adalah dengan berusaha dengan kemampuan saya. Padahal ayat ini tidak sedang menjelaskan tentang bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini, perikop ini disampaikan Tuhan Yesus ketika berkhotbah di bukit untuk menjelaskan bahwa ada pengajar-pengajar yang sesat, ada nabi-nabi palsu. Mulai dari ayat yang ke-15 sampai ke-20, itu inti dari perikopnya. Pembicaraan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 21, Tuhan Yesus menjelaskan, memberi perumpamaan kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, jangan dipotong, supaya pemahaman kita tidak salah. Kalau kita memperhatikan, di dalam ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Apakah saat ini ada nabi-nabi palsu? Ada enggak? Bentuknya seperti apa? Kita tidak bisa mendefinisikan kalau kita tidak
memahami nabi yang asli itu seperti apa. Boleh di next saja satu. Satu lagi. Ya. Pernah melihat gambar ini? Apa maksudnya? Ini penggambaran ilustrasi dari ayat yang ke-15. Mereka datang kepadamu menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini domba atau serigala? Domba atau serigala? Serigala atau domba? Dari mana taunya serigala? Dari kakinya, gitu ya. Dari gambar ini mengilustrasikan. Saat ini banyak beredar pengajaran-pengajaran yang salah. Seakan-akan itu benar. Karena apa? Karena diambil dari ayat firman Tuhan. Kalau tadi saya mundurkan, dipotong di ayat 21. Itu dipotong, diajarkan. Apakah itu benar? Seakan-akan benar. Kenapa? Karena itu diambil dari firman Tuhan. Tapi itu tidak menjelaskan keseluruhan yang diinginkan oleh firman Tuhan untuk kita pahami. Perbedaannya sangat tipis gitu ya. Coba bandingkan dengan gambar sebelahnya. Ini serigala atau domba? Domba. Kenapa kok bisa menyimpulkan? Karena tidak ada serigalanya. Dari mana bisa tahu? Firman Tuhan katakan, dari buahnya. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari bentuknya, dari apa yang dihasilkan. Ayat yang ke-16. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Bisa nggak kira-kira kalau dibayangkan? Ini semak duri, ada buahnya. Bisa membayangkan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena bukan itu tempatnya. Bisa membayangkan nggak buah anggur yang begitu enaknya dihasilkan dari semak duri? Bisa nggak? Tidak bisa. Perumpamaan yang jelas, yang dekat dengan kehidupan kita. Ini menggambarkan tentang keadaan pengajaran-pengajaran. Sejak dari dulu sampai sekarang ada pengajar-pengajar yang salah. Ibarat serigala dan domba, ukuran, bentuk tubuh, warna bulu yang mirip, menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan, tapi ternyata berbeda. Di mana perbedaannya? Dari apa yang dihasilkan. Kalau pengajar-pengajar yang salah, tujuannya apa? Nanti di belakang pasti akan ketahuan. Memanipulasi jemaat, memanipulasi orang percaya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pribadi. Biasanya ketika penekanan ada di ayat 21, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Penekanannya apa? Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Akan selalu diulang-ulang. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar, kita perlu memahami, untuk menjadi warga kerajaan surga, apa yang harus dilakukan? Ayat 23, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenalmu. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga, menjadi warga kerajaan surga. Yaitu kita mengenal Allah. Bukan melakukan kehendak Allah. Tapi pertama-tama kita harus mengenal Allah. Ada yang sudah mengenal Allah? Sudah kenal? Atau hanya sekedar tahu? Dari mana kita mengenal Allah? Ada yang punya nomor WA-nya Allah? Ada yang pernah dikunjungi oleh Allah? Ada yang pernah mission trip ke surga? Kalau di Jakarta, di tempat lain ada gitu ya. Ada pengajar-pengajar yang sepertinya pernah mission trip ke surga.
Sepertinya nggak tahu. Saya juga nggak tahu gitu ya. Saya juga bingung. Tidak ada dari kita yang pernah melakukan hal itu. Apa yang firman Tuhan katakan? Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita dikenal Allah? Coba kita buka ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14. Ayat 9 sampai dengan 11. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Filipus. Perikopnya adalah mengenai rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 9 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ketika Filipus ditanya, kamu sudah bersama-sama dengan aku tetapi kamu tidak mengenal aku. Apa yang Tuhan Yesus katakan untuk dilakukan oleh Filipus? Percayalah. Kenapa harus dipercayai Tuhan Yesus itu? Kita naik ke atas di ayat 6 katakan, Yohanes 14 ayat 6, ayat yang sangat terkenal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita dikenal oleh Allah? Pertama-tama kita harus percaya. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, jalan dan kebenaran dan hidup? Atau percayakah saudara bahwa Yesus itu opsi untuk menjadi warga kerajaan surga? Kalau aku percaya Yesus bisa, tapi ternyata percaya sama yang lain juga bisa. Apakah seperti itu? Sebagai seorang Kristen kita harus meyakini, apalagi kita sebagai orang Injili, kita orang Baptis, keyakinan kita hanya satu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak dengan kebaikan kita, tidak dengan seberapa besar kita memberikan persepuluhan, tidak dengan seberapa rajin kita datang ibadah, ikut persekutuan. Tidak. Satu-satunya akses kita kepada kerajaan surga adalah melalui kepercayaan iman kepada Yesus Kristus. Titik. Ketika kita sudah percaya, Yesus akan mengatakan, aku mengenal kamu. Bagian yang berikutnya, ketika kita membaca Matius pasal 7 ayat 23, apakah cukup berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata ketika kita sudah percaya, kita masih bernafas Bapak Ibu Saudara. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Matius 7 ayat 23. Bagian yang terakhir. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Padahal dikatakan ayat 22, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Allah tidak mengenal dan Allah menyatakan, kamu melanggar perintah Allah. Kamu melakukan hal yang salah, kamu melakukan hal yang tidak baik. Kok bisa melakukan mujizat,
melakukan perbuatan baik, tetapi ternyata salah. Salahnya di mana? Ternyata apa yang dilakukan itu berdasarkan atas motivasi yang salah. Bagaimana kita supaya kita tidak melanggar perintah Allah? Bagaimana supaya kita tidak melanggar perintah Allah? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya hanya satu. Kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dengan ketaatan. Taat maksudnya apa? Ada motivasi yang benar. Apa yang kita lakukan muncul dari dalam hati kita sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Karena kita diberikan akses masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita berusaha dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara, dengan kebaikan kita, dengan persembahan kita, dengan diri kita, kita berikan sepenuhnya. Saya rajin datang ibadah, saya ikut persekutuan, atau saya setiap hari ada di rumah Tuhan, gitu ya, seperti Ko Asaf gitu ya. Setiap hari, betul ya Ko Asaf ya. Apakah seperti itu? Tidak. Pada akhirnya ketika motivasi kita salah, kita akan sampai kepada satu titik di mana kita kecewa. Tapi kalau motivasi kita, oh saya sudah diselamatkan, saya percaya kepada Tuhan, saya diberikan akses kepada kerajaan surga. Oleh karena itu saya harus taat kepada Allah. Itu menjadi dasar kehidupan kita. Kita akan disebutkan kita tidak melanggar perintah Allah. Karena apa? Kita mendasarkan segala sesuatu kepada Allah yang punya otoritas atas kehidupan kita. Jangan sampai kita kalah dengan ciptaan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Bisa ada ilustrasi yang cukup lucu, tapi membuat kita, kalau saya melihat, saya seringkali sedih gitu ya. Sedih kenapa? Coba kita lihat dulu ya. Ya, anjing kalau diajari dengan baik, dia bisa nurut seperti itu ya. Kira-kira kenapa dia nurut seperti itu? Karena sudah diajar dengan baik, sudah dibiasakan, kemudian dia menjadi anjing yang taat gitu ya. Kalau triggernya kata amin gitu ya. Kalau tidak ada amin, dia tidak akan makan. Ketika diajar dia bisa nurut seperti itu. Dia punya ketaatan yang sangat baik. Kalau itu tadi doanya, pemilik anjingnya doa syafaat, kira-kira dimakan nggak itu makanannya? Doanya panjang 5 menit, tidak akan dimakan sampai keluar kata-kata amin gitu ya. Mau mendoakan bangsa dan negara, mendoakan gereja, mendoakan Pak Pendeta gitu ya. Satu-satu sebelum makan itu, sebelum amin tidak akan makan. Ketika melihat ilustrasi ini saya merasa sedih gitu ya. Saya kok seringkali kalah dengan anjing. Anjing aja bisa taat kok. Masa saya nggak bisa taat? Sama Allah yang sudah memberikan kehidupan kepada saya. Saya yang harusnya tidak layak untuk hidup ini diberikan kesempatan untuk hidup. Masa saya nggak mau taat? Itu yang menjadi motivasi bagi saya. Untuk saya belajar melakukan kehendaknya. Tahu dari mana saya melakukan kehendaknya? Saya membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan supaya saya masuk surga, saya melakukan kehendak Tuhan. Tapi karena saya sudah mendapat jaminan, saya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya adalah warga kerajaan surga. Dari mana saya membuktikan saya adalah seorang Kristen yang sudah menjadi warga kerajaan surga? Saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi bukti. Dan dalam kehidupan saya, aktivitas saya berusaha untuk taat. Sekali lagi, bukan karena usaha kita diselamatkan, tapi karena pemberian Allah. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, saya mau membacakan ini, semoga menjadi peringatan untuk kita, menjadi inspirasi untuk kita.
Identitas sebagai warga kerajaan surga kita dapatkan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berikutnya, aktivitas kita sebagai warga kerajaan surga adalah taat melakukan kehendaknya. Bukan karena usaha kita, tetapi karena kebaikan Allah atas kehidupan kita. Kita dimampukan untuk menikmati setiap momen yang ada dalam kehidupan kita dengan baik. Itu semua karena kasih karunia Allah. Mari kita terus melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.